Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian kitab Sabilir Rasyad bi taqriri masailil i'tiqad, tentang pembahasan iman kita kepada yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Sampailah pembahasan kita tentang masalah ciri-ciri kiamat kubro. Ciri-ciri kiamat kubro itu disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran tidak lebih daripada 10. Di antaranya kemarin kita telah baca yang pertama, ciri daripada alamat atau ciri kiamatul kubra. Yang pertama adalah khurujul mahdi, turunnya Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini dari keturunan Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali ini punya anak yang dari garis keturunan dia, namanya itu kata Nabi sama seperti namaku, sama seperti nama bapakku, ya. Maka ketika Imam Mahdi ini turun, muncul, maka dunia ini dipenuhi dengan keadilan, dipenuhi dengan kemakmuran, ya, dan luar biasa, benar-benar menutupi kezaliman, ya, dan benar-benar menutupi segala bentuk keterpurukan. Muncul Imam Mahdi, berbalik itu arah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, alamatul kubra yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Turunnya Dajjal, ya. Yang kedua turun Dajjal, ya. Munculnya Al-Masih Dajjal. Yang Isa yang ketiga nih. Turunnya Masih Dajjal ini dikatakan Masih, ini Masih al-Dhalal, Masih yang penuh kesesatan.
berbeda dengan Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam, Al-Masih Al-Huda. Beliau masih tapi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Julukannya sama tapi orangnya berbeda. Kalau Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, dikatakan Dajjal itu karena disebutkan taghtiyah, tertutup. Dajjal itu disebutkan tertutup, ya, secara bahasa. Dan dikatakan Dajjal itu karena mencampur adukkan di antara manusia itu hak dan yang batil. Nah, ini kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, disebut dengan Al-Masih, ya, karena salah satu mata daripada Dajjal tadi matanya picek. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma ba'asan nabiyyu illa anzara ummatahu al-ahwar al-kadzdzab alla innahu a'war wa inna rabbukum laisa bi'awar wa inna baina ainihi maktubun kafirun. Kata Nabi SAW, tidaklah setiap umat yang diutus padanya Nabi, melainkan Nabi tersebut, kata Rasulullah SAW, selalu memperingatkan akan bahayanya Dajjal. Dan ingatlah, ya, Dajjal itu kata Nabi matanya picek sebelah, ya, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak picek, dan di antara kening Dajjal tersebut tertulis kafir, ya, kafirun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah nuzulul Isa du Maryam alaihi salam bi akhir zaman minas samai ilal ar hukman wa adlan. Ini ciri yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu turun, ya, di akhir zaman. Nabi Isa turun dari langit kepada dunia. Beliau mengajarkan hikmah dan keadilan. Betul-betul di masa Nabi Isa penuh dengan hikmah dan keadilan. Ya, fayaksiru salib, dia akan menghancurkan, kata Nabi, salib-salib. Ini menghancurkan salib-salib ini bahasa kiasan. Kalau selama ini agama mereka adalah agama yang batil, ya, maka dihancurkan salib-salib tadi. Wa yaqtulul khinzir, dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaqtulu khinzir, dan membunuh babi-babi. Nah, jadi babi itu hukumnya haram dipelihara dan haram dijual belikan. Babi itu harus dibunuh, ya. Babi tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dipelihara, hukumnya haram. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam itu turun membunuh babi-babi tadi. Wa yaqdi ala Dajjal, dan Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi ketika, ya, muncul Dajjal, maka Nabi Isa alaihissalam menjadi lawannya, menjadi tandingan daripada Dajjal tadi. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Dajjal ini membunuh
ingin membunuh Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa bisa mengalahkan Dajjal tadi. Terbunuh Dajjal tersebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian wayadaul jizyah, dan munculnya Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini mewajibkan membayar jizyah, ya, kepada kaum kafir. Wa yahkumu bi syariatil Islam, dan Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariatnya Islam, syariatnya Nabi Muhammad. Salat seperti salatnya Nabi Muhammad, berimam kepada Imam Mahdi. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan Nabi Isa akan menikah dan meninggal di muka bumi ini. Ya, menikah, meninggal. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dalla ala dzalik al-kitab wa sunnah. Dah telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Az-Zuhruf ayat 61. Ya, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, dan sesungguhnya akan diadakan ciri atau ciri daripada hari kiamat tadi, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dikeluarkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiri hadhil ayah, ya, ketika menafsirkan ayat ini, wa khurujul Isa bin Maryam alaihissalam qabla yaumil qiyamah, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat itu menerangkan kepada kita salah satu ciri daripada tanda-tanda hari kiamat, Allah akan turunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan ini hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadihi la yusikunna an yazila fikum ibna Maryam hukman wa adlan fayaksiru salib wa yaqtulu khinzir wa yad'ul jizyah wa yufidul mal atala yaqbalu ahad atatakunu sajadatul wahidah khairan minad dunya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diragukan atas kalian bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini membawa keadilan dan membawa kebijaksanaan, dan dia akan mematahkan salib-salib, kata Nabi. Ini Nabi membuat kata kiasan, artinya agama mereka adalah agama yang batil, ya. Wa yaqtulu khinzir, dan Nabi Isa alaihissalam akan membunuh babi-babi. Wa yadau jizyah, ya, dan akan meletakkan jizyah, pajak, dan akan dipenuhi harta ini dengan banyak sedekah di mana-mana sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Saking makmurnya ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan ke muka bumi ini, ya, nggak ada yang bisa menerima sedekah lagi. Saking kayanya, saking banyaknya dan makmurnya, ya, pada masa tersebut. Hatta takunu sajadatal wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, sampai jamaah rahimani rahimakumullah, ya, sajadatul wahidah,
sekali sujud itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, sujud itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ciri daripada alamatul sa'ah al-kubra adalah munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj itu ya bisa dibaca Ya'juj wa Ma'juj tanpa hamzah. Bisa dibaca Ya'juj wa Ma'juj, ada dua bacaan. Ya'juj wa Ma'juj atau Ya'juj wa Ma'juj, ada hamzah. Dua-duanya boleh dibenarkan di dalam qiraah, di dalam bacaan. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya. Sangat dahsyat. Dan disebutkan oleh para ulama, dan sepakat para ulama bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini keturunan dari kalangan Bani Adam, dari manusia. Dia bukan manusia lain. Dia dari Bani Adam. Dan ketika siapapun yang bertemu dengan mereka, mereka akan bunuh. Ya, yang di langit dan yang di bumi mereka akan bunuh sampai mereka memanahkan panah mereka ke arah langit. Kemudian seperti hujan darah itu turun dari langit. Ya, binasa. Semua makhluk yang di bumi dan di langit binasa dibuat mereka, saking dahsyatnya mereka itu dan luar biasa kejelekan yang mereka timbulkan. Ya, sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam pun tidak bisa mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj. Ya, saking dahsyatnya. Dan tidak ada satupun Allah takdirkan untuk bisa menaklukkan Ya'juj wa Ma'juj tadi. Sampai Nabi Isa dan kaum mukminin, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman dibawa pergi Ujlah ke Bukit Tursina, di tempat Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Ya, sampai di sana berkumpullah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan, ya, dari Ya'juj wa Ma'juj. Karena jumpa kalajengking dimakan, jumpa ular dimakan, jumpa apapun dimakan, jumpa manusia dibunuh. Luar biasa. Tidak ada yang manusia yang sejahat itu Allah takdirkan dekat yaumil kiamat kelak. Ya. Akhirnya ketika Nabi Isa dan kaum mukminin yang bersama Nabi Isa alaihissalam berlari menjauh daripada Ya'juj wa Ma'juj, sehingga tidak diketemui lagi manusia saat itu yang kecuali di mana-mana Ya'juj wa Ma'juj. Siapa yang selain mereka bunuh. Ya, ribuan, bahkan kita tidak tahu jumlahnya mereka tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka itu terkena hama. Ya, sampai keluar dari mereka itu apa namanya? Ya, bukan tanah, ulat, kena hama tersebut. Maka di mana-mana bangkai-bangkai sampai bau. Ya, bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj, karena jumlah mereka begitu banyak. Allah menghancurkan mereka dengan hama sehingga mereka mati sendirinya. Keluar setelah itu dari mereka itu ulat. Ya, hancur ya tubuh mereka tadi, sehingga bau yang sangat menyengat, bau sekali. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa di Bukit Tursina, ya, agar Allah singkirkan bau tersebut. Ya, akhirnya Allah turunkan Allah Subhanahu wa taala utus burung onta. Saya pun belum pernah nengok burung ontanya. Antum udah pernah nengok belum? Ya. Burung onta itu, satu burung onta itu mengangkat begitu banyak burung onta yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga masing-masing burung onta tadi membawa Ya'juj wa Ma'juj tadi jauh daripada bumi yang tidak kita ketahui. Dibawa. Setelah bersih
Ya'juj Ma'juj tadi dibawa oleh burung onta yang Allah takdirkan tadi, bersihlah bumi tadi, maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat sehingga tidak tersisa asar dan bekas Ya'juj Ma'juj tadi. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam pun turun dari Bukit Tursina tadi. Ini panjang ceritanya. Ada saya di rumah saya itu ada sebuah kitab, ya, kutip dikarang oleh guru kami Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari Hafizallah, dosen hadis di Madinah. Itu ada kitabnya di rumah saya tentang Al-Masih wa Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Segini kitabnya. Belum ada yang terjemahi. Tapi pernah saya bahas dulu waktu saya pergi ke Trenggulun, saya tamatkan itu. Ya, kisah Dajjal tadi. Ya, bersama Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana apa, semua hadis-hadis dikumpulkan, bagaimana matinya. Kemudian disinggung situ Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang luar biasa. Ya, kejadian-kejadian akhir zaman menjelang kiamat. Kemudian yang alamatul khamisah, alamat yang kelima daripada tanda ciri-ciri alamatul kubro, alamat yang besar dari hari kiamat, hadamul ka'bati al-musyarrafah bi akhiri zaman ala yadil dil suwaiqataini minal habasah yujariduha min kiswatiha wa yaslubu khilaiha wa yanquduha hajran hatta la yabqa lahu asaran. Salah satu ciri kiamat yang besar yang kelima adalah hancurnya Ka'bah yang mulia. Ka'bah sekarang luar biasa. Kain-kainnya luar biasa. Tiap hari minyak wangi diusap di Ka'bah tersebut. Ya. Di akhir zaman itu akan dihancurkan oleh yadunzi sauqataini, oleh orang negro, Habasi, orang hitam. Dalam hadis disebutkan, nanti kita baca hadisnya, kepalanya botak, kakinya pengkor. Nabi katakan demikian, kepalanya botak, kakinya pengkor. Ya, dihancurkan Ka'bah tadi oleh mereka ini. Ya, digunting-gunting kainnya. Ya. Dan diambil perhiasan-perhiasan di dalam Ka'bah tersebut. Wa yanquduha hajar-hajran, dan dihancurkan bangunannya tadi. Hatta la yabqa laha asaran, sampai enggak ada bekas lagi itu Ka'bah. Maka antum sebelum Ka'bah itu dihancurkan, pergilah sekarang. Nanti kalau Ka'bah itu sudah dihancurkan, antum tak pergi lagi, tak bisa pergi lagi. Ya, pergilah sekarang. Jangan sampai udah nggak ada Ka'bah baru antum pergi. Ya, Ka'bah dah binasa, tidak ada yang makmurkan lagi. Ya, disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, ini hadis an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr anna usamiya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul Ka'bah zu suwaiqataini minal habasah, maka Ka'bah itu akan dirobohkan oleh orang-orang yang memiliki betis yang kecil dari karangan Abasyah, Ethiopia. Abasyah kan Ethiopia, orang hitam. Wa yaslubuha hilyaha, diambil, dirampas segala perhiasannya. Segala perhiasan di Ka'bah itu hiasan dirampas. Wa yujariduha min kiswatiha, dan diambil kainnya, ya, digunting-gunting kainnya. Walakaanni anzuru ilaihi, seakan-akan aku melihat orang yang menghancurkan itu, kata Nabi, yaitu Usayliha wa Upaydi'a yadrabu alaiha bimasahatiha wa mi'walih. Kata Nabi SAW, aku melihat orang itu botak kepalanya, kata Nabi, kemudian pengkor kakinya.
Kemudian dia pukulkan Ka'bah itu pakai sekop. Apa itu? Wabi mishatia, pakai sekop. Kemudian walia pakai kampak, sehingga Ka'bah itu hancur. Nabi menggambarkan kepada kita yang belum terjadi, tapi seolah-olah Nabi telah melihat. Ini banyak muskilah, ya. Maka masalah gaib itu ada dua. Yang pertama masalah gaib terhadap tempat. Ada tempat yang tidak kita ketahui, ya, gaib, ya. Kecuali kita telah pergi ke sana, baru nggak gaib lagi, ya kan? Mungkin gaib bagi kita, tapi bagi orang yang di sana tidak gaib lagi, ya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ini kan gaib, perkara gaib. Bagaimana Sidratul Muntaha kita tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah dibawa untuk melihat Sidratul Muntaha, ya. Kemudian ada gaib zamani, perkara gaib yang meliputi zaman, waktu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada Nabi orang-orang ini neraka, siapa-siapa orangnya, apa bentuk azabnya, ditampakkan surga, siapa-siapa orangnya, dan bagaimana surga tersebut, ya, seolah-olah Nabi telah melihat. Ya, mungkin muncul pertanyaan kepada kita, ya, loh kok bisa Pak Ustadz? Kan belum ada yang diazab, surga belum dibuka, neraka satu pun belum masuk, ya. Jadi Nabi itu melihat siapa di dalam neraka tadi, ya. Maka dikatakan oleh para ulama, Nabi itu diperlihatkan orang yang serupa, dimisalkan oleh Allah, dipermisalkan oleh Allah orang-orang tersebut di hadapan Nabi SAW dengan mata kepalanya. Dan apa yang dilihat Nabi itu pasti terjadi, dan itu benar, tidak berubah lagi. Nah, itu dia, ya. Diperlihatkan, dimisalkan oleh Allah, digambarkan, dia diperlihatkan kepada Nabi SAW orang-orang yang di situ tadi. Walaupun di neraka itu belum dibuka, surga itu belum dibuka. Dan apa yang Nabi lihat dan Nabi rasakan, pasti itu akan terjadi. Begitu juga dengan masalah hadis Ka'bah ini. Kata Nabi, orangnya botak, kakinya pengkor, ya kan? Dia tangannya menghancurkan Ka'bah, maka mesti terjadi dan persis apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW yang Allah perlihatkan kepada Rasul SAW. Walaupun sekarang belum terjadi, Ka'bah masih banyak yang memakmurkannya, ya. Tapi Nabi sudah ditampakkan, dan apa yang ditampakkan oleh Nabi gaib zamani, gaib perkara zaman ini, maka itu pasti akan terjadi. Nah, itu dia. Kita baca lagi hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubay'u lirajulin baina rukni wal maqam. Ya, ada seorang laki-laki yang dibaiat di antara rukun dan maqam, yakni Ka'bah. Wala yastakhilul bait illa ahluhu. Maka tidak ada yang bisa, ya, menghancurkan Ka'bah tersebut, ya. Tidak ada yang bisa menghalalkan Ka'bah tersebut kecuali, yakni ahlinya, orangnya, ya. Kalau faida istahaluhu, kalau orangnya tersebut sudah menghalalkan Ka'bah tersebut, fala tas'alu an halakatil Arab, maka jangan ditanya lagi bagaimana binasanya Arab tadi. Summa taji'ul habasah, kemudian datanglah orang kulit hitam dari orang-orang Abasah, fayukharibunahu khiraban, benar-benar Ka'bah itu dihancurkan oleh mereka. La ya'maru ba'dahu abadan, sehingga Ka'bah itu tidak bisa dimakmurkan selama-lamanya.
Humul ladzina yastakhrijuna kanzahu, maka mereka-mereka ini orang-orang Abasah inilah yang akan mengeluarkan perhiasan Ka'bah itu tadi. Nah, ini tanda yang kelima ya. Kayak kita pergi, segeralah kita pergi ke Ka'bah sebelum Ka'bah itu dihancurkan. Ya, kita beribadah di sana. Kemudian alamatus sadisah, ciri kiamat yang keenam adalah ad-dukhan, munculnya dukhan, munculnya asap. Nanti akan muncul asap. Kita kalau udah nampak kabut aja dah kewalahan. Ini asap Allah Subhanahu wa taala munculkan. Wa huwa zuhuri dukhan azim minas sama, yaitu munculnya asap yang azim, asap yang sangat dahsyat, sangat besar. Dari langit itu asap diturunkan oleh Allah. Yamlaul ard, dan asap itu memenuhi bumi. Masya Allah, memenuhi bumi. Wa yakshan nas jami'an, dan menutup manusia seluruhnya kena asap tadi, gelap. Wa huwa sabit bil Qur'ani wa sunnah, dan munculnya asap di yaumil qiyamah itu disebutkan dalilnya di Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya kawan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Kata Allah, tunggulah. Tunggulah oleh kalian. Akan datang dari langit asap yang nyata. Ya. Wa yakshan nas, dan asap itu menutup seluruh manusia. Ada azabun alim, dan ini azab yang sangat pedih. Masya Allah. Antum waktu kita kebakaran di mana kemarin, Kalimantan aja asapnya sampai sini ya. Itu saja sudah banyak yang kena ispa. Ini asap bukan asap sekedar dari Kalimantan, asap itu dari langit, nutup. Ada azabun alim. Kata Allah, ini azab. Ya. Wa minas sunnah, dan ada dari hadis Nabi Uzaifah ibn Husaid al-makhraj indal Muslim wa qad taqaddama binasi wa fihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, inna lan takum hatta taral qabla asral ayat fa dzakara dukhan wa dajjal wa dabbah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi 10 tanda yang besar ini. Kemudian Nabi menyebutkan asap, dajjal dan dabah. Ya. Kemudian alamat yang ke berapa? 7. Rafa'ul Qur'an jami'uhu jumlatan wahidan minal ardi ila sama yusra alaihi fi lailah wala yabqa minhu ayatun fi sadril hafidh. Yang ke-7, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu diangkat oleh Allah. Ini alamatul kubra. Seluruhnya dalam sekali angkatan. Ya. Minal ardi ila sama, Allah angkat Al-Quran itu yang tertulis, yang ditulis, sekali angkat pada waktu malam, sehingga tidak ada satupun tersisa ayat Al-Quran tadi. Bisadri hafid, di dalam dada-dada kita pun tidak ada lagi, diangkat. Maka kata Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis ini, bacalah Quran itu, pelajarilah, tadabburilah, renungilah Quran itu sebelum Quran itu diangkat. Ya, terangkat Al-Quran tadi. Sebagaimana disebutkan dalam Imam Majah, ya Imam Hakim, Baihaqi, hadis Huzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadrusul Islam kama yadrusul wasyul thawbi hatta la yadri ma siyam wala salat wala nusuk wala yusra ala kitabillah azza wa jalla bil lailah wala yabqa fil ardi minhu ayah. Nabi mengatakan Islam itu akan luntur sebagaimana pakaian itu akan luntur sedikit-sedikit, ya, sampai tidak ada tahu lagi orang itu tentang puasa, nggak tahu tentang puasa.
Wala sholat, sampai penduduk muka bumi ini nggak tahu lagi tentang sholat. Bagaimana tahu tentang sholat? Quran sudah diangkat Allah. Wala nusuk, tidak tahu lagi orang berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala cabut Al-Quran pada waktu malam dan tidak ada tersisa satupun ayat di muka bumi ini tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Ibrahim Rahili, yang angkat dulu Quran tuh, sehingga orang itu sudah tidak tahu hukum lagi, halal haram nggak tahu, sehingga ada yang menghancurkan Ka'bah. Al-Quran dulu diangkat, baru terjadi kerusakan di dalam Ka'bah tersebut, baru terjadi kerusakan fasad di mana-mana, sehingga tidak ada lagi orang mengerti tentang Islam. Maka Ka'bah itu dihancurkan, nggak tersisa lagi. Alamatus saminah, alamat yang ke-8. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Sekarang terbit dari mana? Dari timur. Belum kiamat. Ya. Qad dalla ala dzalik kitab wa sunnah, maka telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah kalau matahari itu akan terbit daripada arah timur. Arah barat. Wa yauma ta'ti ba'da ayah, kata Allah. Rabbika la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanihim khairan. Akan datang, kata Allah dalam surah Al-An'am 158, yauma ya'ti ba'da ayah, akan turun, datang suatu tanda-tanda dari Rabb kalian, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. La yanfa'u nafsan imanu, maka ketika matahari itu terbit dari arah barat, maka tidak berguna lagi. Ya, orang yang sebelumnya beriman, pingin dia beriman, ketika matahari terbit dari arah barat dia masuk Islam, tidak berguna lagi. Ya. Au kasabat fi imani khairan, atau orang yang sudah beriman ketika matahari itu terbit dari arah barat, nggak akan guna lagi amal solehnya. Dalam hadis ikhwani fillah, dalam hadis-hadis yang sahih, dalam hadis, dalam asar, tapi asar ini dhaif, kata Syekh Ibrahim Ruhaili, kata guru kami. Dhaif. Kenapa dhaif? Matahari terbit daripada arah barat itu manusia itu masih ada. Ada yang mengatakan hidup sampai 100 tahun. Ketika matahari itu terbit dari arah barat, itu manusia itu masih bekun, masih ada sisa, masih hidup 100 tahun. Maka disitulah orang-orang ahlul dolal, orang liberal, orang syiah, orang-orang sesat itu menyesal. Tapi penyesalan mereka tidak ada berguna lagi, karena matahari sudah terbit dari arah barat. Orang-orang kafir menyesal karena begitu dia tahu muncul matahari itu dari arah barat, mereka baru sadar kalau yang selama ini yang mereka yakini adalah kesesatan dan kekafiran. Tapi mereka tidak berguna lagi. Maka kata Allah tadi, ya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka tidaklah berguna orang yang sebelumnya beriman ketika muncul matahari itu dari arah barat, mau masuk Islam nggak berguna lagi. Atau orang yang sudah masuk Islam tapi dia tidak tobat dari maksiatnya, ketika matahari terbit dari ketika matahari terbit dari arah barat, mereka mau tobat, tak berguna lagi tobatnya. Maka disitulah penyesalan ahlul kufar. Orang-orang kafir menyesal, orang-orang sesat menyesal, ahlul dolal menyesal, ya, karena sudah Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, pintu tobat tadi. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Ya, disebutkan la tazalu taubatu maqbulah. Senantiasa tobat itu masih diterima, kata Nabi. Hatta tatala asyam min maghribi, sampai matahari itu terbit dari arah barat.
Fa idza talahat taba ala kulli qalbi bima fih, maka kalau sudah terbit matahari dari arah barat, maka tertutup semua hati-hati. Ya, tidak ada lagi ya bentuk kita untuk beramal soleh, dan tidak ada lagi bentuk kita untuk mau bertobat kepada Allah, nggak ada lagi. Wa kapanas amalu, maka ketika muncul matahari dari arah barat, maka amal kita dicukupkan ya ikhwan, walaupun kita masih hidup, dicukupkan. Maka disitulah ahlul dolal, ahlul bid'ah baru menyesal akan kesalahan-kesalahan dan kesesatan-kesesatan mereka tadi. Ya. Yang kesembilan, ini insyaallah taala kita baca di pertemuan yang akan datang. Khurujud dabah bi akhir zaman. Ini pun lebih mengerikan lagi. Bersamaan ini. Entah keluar kata entah mana yang lebih dahulu. Apakah muncul matahari dari arah barat, ataukah hewan yang sangat besar ini muncul? Ketika hewan ini muncul di muka bumi ini, muncul di permukaan bumi ini, ya, dia yakni menandai dengan belalainya hidung-hidung kita. Orang kafir itu ditandai dengan hewan tadi. Tasmihim, kata Rasulullah SAW, disebutkan nama yang sahih, tasmim ala kharatimihim. Hewan tadi menandai hidung-hidung kita, ditandai. Mana hidungnya orang kafir, mana hidungnya orang mukmin, mana hidungnya orang-orang munafik, ditandai. Dan hewan tadi berbicara kepada kita. Ya, sampai dan hewan tadi itu membanjiri banyak. Dabah tadi itu banyak, membanjiri, sehingga hampir semua ya tertandai hidungnya. Sampai-sampai ada orang yang menjual onta, ditanyakan oleh yang membeli, dari mana engkau dapatkan onta ini? Saya dapatkan dari orang yang hidungnya itu ada tanda. Nah, itu nanti kita bahas. Ya, ini masya Allah nih munculnya dabbah. Ya, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tersisa dua lagi, munculnya dabbah di akhir zaman, kemudian keluarnya api dari negeri Aden. Ya, nah itu dia dua lagi. Insyaallah taala ya di pertemuan akan datang kita lanjutkan, dan hikmah-hikmahnya, ya faedah-faedahnya dalam kitab ini akan kita sampaikan di pertemuan hari Jumat insyaallah yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.